2006 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, norma itu adalah aturan-aturan atau pedoman yang diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk membentuk karakter atau perilaku seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang telah berlaku dalam lingkungan tersebut. Norma dalam lingkungan keluarga. Norma dalam lingkungan keluarga adalah aturan atau nilai-nilai yang terdapat dalam lingkup keluarga yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan atau kedisiplinan antar anggota keluarga. Ada beberapa norma yang dapat kita terapkan dalam lingkungan keluarga ini. Pertama yaitu norma kesopanan. Kita bisa mengajarkan atau menanamkan norma kesopanan ini pada anak lewat perilaku-perilaku yang sering kita lakukan sehari-hari. Contohnya seperti menghormati orang yang lebih tua, menggunakan tutur bahasa yang sopan, tidak membentak, tidak menggunakan bahasa kasar, lalu mengucapkan salam ketika kita hendak pergi ataupun saat kita datang. Nah, itu termasuk dalam norma kesopanan di lingkungan keluarga. Selanjutnya itu norma tanggung jawab. Nah, dalam norma tanggung jawab ini biasanya kan setiap anggota keluarga itu punya tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan rumah, baik itu kayak nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih rumah, maupun yang lainnya. Selain pekerjaan rumah, tanggung jawab ini juga bisa dalam hal misalkan nih kayak anak-anak tuh pulang sekolah mereka harus bertanggung jawab, misalkan kayak tanggung jawab tuh nggak cuma pekerjaan rumah, tapi juga kita sebagai orang tua itu bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak-anak kita dalam belajar. Nah, begitu juga dengan anak-anak yang punya tanggung jawab untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh gurunya saat di sekolah. Ada norma kejujuran dan kepercayaan. Nah, ini juga merupakan norma yang sangat penting untuk seorang anak dalam membangun kejujuran dan kepercayaan dalam diri mereka. Contohnya nih, misalkan setiap anggota keluarga itu diharapkan tidak ada yang bohong, jadi diusahakan semuanya itu jujur. Jadi, nah, dengan keterbukaan, dengan menerapkan norma kejujuran seperti ini, anak-anak itu mereka jadi lebih terbuka pada orang tuanya untuk mengatakan hal sebenarnya. Jadi mereka itu tidak ada yang namanya menyembunyikan sesuatu ataupun berbohong pada orang tuanya. Nah, dan juga membangun kepercayaan dengan cara tidak berbohong ataupun semacamnya. Nah, jadi 3 norma itu merupakan norma yang bisa kita terapkan, norma tidak tertulis dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya yang kedua yaitu norma dalam lingkungan sekolah. Norma dalam lingkungan sekolah adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku siswa maupun guru dalam belajar untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan efektif. Ada beberapa norma dalam lingkungan sekolah, diantaranya yaitu norma disiplin. Nah, contoh norma disiplin yaitu datang tepat waktu, terus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan seksama dan tertib, lalu mengenakan seragam sekolah yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, dan juga mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, ini tuh bisa diterapkan lewat sikap kayak misalkan menyapa guru di saat berpapasan, jadi nggak ada tuh yang namanya buang muka saat ketemu guru. Nah, terus tuh menghormati guru dan menjaga sikap, nggak ada tuh yang ngomong kasar sama guru, nggak ada. Jadi bertutur bahasa yang baik lah pada guru gitu. Selanjutnya ada norma kebersihan dan kerapian. Nah, ini bisa kalian itu ya, anak-anak bisa
mengaplikasikan atau mengimplementasikannya lewat perilaku kalian, misalkan kayak buang sampah pada tempatnya, piket kelas. Kan biasanya kan setiap hari itu pasti ada yang namanya piket kelas. Nah itu juga termasuk dalam norma kebersihan. Tidak mencoret meja. Nah ini adalah hal yang paling sering kita temuin kan. Kalian kan biasanya kan nyoret-nyoret meja karena gabut atau karena bosen nungguin dengerin penjelasan guru. Nah ini gak boleh ya, ini melarang norma kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya itu norma tanggung jawab. Nah norma tanggung jawab di sini bisa kita lihat dari pengumpulan tugas. Nah biasa kan kalian kan ibu kasih tugas ya. Nah jadi ibu kasih tugas. Nah jadi pengumpulannya itu tepat waktu atau enggak. Nah di situ kita bisa lihat kalau kalian itu kan punya sikap tanggung jawab atau enggak gitu. Nah terus tuh menjaga fasilitas sekolah. Jadi nggak ada tuh yang namanya nyoret-nyoret meja, nyoret-nyoret kursi, nyoret-nyoret dinding sekolah tuh nggak ada. Jadi kita harus menjaga fasilitas yang telah diberikan. Nah yang terakhir yaitu norma dalam lingkungan masyarakat. Norma dalam lingkungan masyarakat adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku anggota masyarakatnya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, sejahtera, dan sentosa. Ada beberapa norma dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Nah, ini biasanya nih ya, kita sebagai masyarakat itu kan pasti ya sesama orang tua atau teman-teman yang kalian kenal itu pasti kalian kan nyapa dan gitu kayak halo gitu kan, apa kabar gitu. Nah, ini termasuk dalam norma kesopanan. Jadi menyapa sesama tetangga atau sesama warga yang kalian kenal atau setidaknya kalian senyum gitu. Nggak perlu menyapa, setidaknya senyum. Itu bikin orang-orang jadi kayak wah ini anak hebat gitu. Jaga perilaku agar tidak mengganggu orang lain. Biasanya ada yang play lagu tapi gede banget dan itu bikin bising, bikin tetangga jadi terganggu. Nah ini sebaiknya jangan dilakuin ya anak-anak, karena ini tuh nggak sopan gitu, bikin orang-orang berpandangan buruk sama kalian. Nah ini terus tuh kalian ini kan generasi alpha ya, pasti kan bahasanya bahasa alpha ya, bahasa yang kita nggak ketahui. Nah dalam norma kesopanan ini ya, kalian itu harus bukan harus, tapi lebih ke gunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi sama orang lain, apalagi sama orang yang lebih tua dari kalian. Jadi kalian jangan gunain bahasa yang mereka nggak pahami, gunakanlah bahasa yang sopan, tutur bahasa lembut, baik ya. Yang kedua yaitu norma gotong royong. Nah jadi berpartisipasilah dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Gotong royong itu nggak cuman bersih itu enggak, tapi ada banyak. Misalkan nih kayak kalau ada hajatan, kalau ada acara-acara kan biasanya kan kita saling bantu-membantu. Nah itu juga termasuk gotong royong ya. Ya tadi ikut membantu tetangga ataupun warga sekitar, entah itu acara ataupun musibah gitu. Terus juga kalau kalian udah gede, misalkan ada bapak-bapak tuh, nah ada kan namanya poskamling. Nah itu kita bisa turut serta ikut dalam kegiatan poskamling atau siskamling untuk menjaga keamanan dalam lingkup masyarakat sekitar kita. Ketiga ada norma kebersihan. Nah, jadi norma kebersihan ini lebih ke kayak perilaku kita, contohnya kayak tidak membuang sampah sembarangan, lalu membersihkan area sekitar kita gitu. Jadi nggak ada yang namanya timbul penyakit ataupun sebagainya.
Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Dalam norma. Dan yang terakhir, norma dalam lingkup masyarakat, yaitu norma sosial. Nah, dalam norma sosial ini ada beberapa interaksi yang bisa kita lakukan, yang kalian bisa juga kan biasanya kan anak-anak ini kan suka ya ikut atau datang ke acara hajatan tetangga kan. Ini termasuk dalam norma sosial. Tadi menghadiri upacara atau acara yang diselenggarakan oleh tetangga kalian atau warga sekitar yang ada di lingkungan kalian, entah itu acara pernikahan, hajatan biasa ataupun acara yang lainnya. Terus tuh ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, misalkan kayak sumbangan atau kegiatan amal di lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu membantu tetangga atau masyarakat yang kurang mampu yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar kita. Sekian. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.